pagi sahabat. Bersyukur kepada Tuhan, pagi ini kita jumpa lagi di Santapan Rohani Pagi dengan judul Reputasi yang Baik. Kita baca bersama dalam Kisah Para Rasul 6 ayat yang ketiga. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Sahabat, secara umum arti kata kaya menurut pandangan dunia adalah mempunyai banyak uang, harta, dan berpangkat. Siapapun orangnya, asal ia memiliki banyak uang dan harta yang melimpah tanpa mempedulikan faktor lain, masuk di dalam kategori kaya. Jadi, kaya menurut pandangan dunia tidak memerlukan reputasi yang baik. Sekalipun uang atau kekayaan yang dimiliki tersebut diperoleh dengan cara yang salah, tidak halal, atau melanggar hukum, hal itu tak menjadi masalah. Orang-orang dunia tetap menyebutkan sebagai orang yang kaya. Coba perhatikan satu ayat di dalam Amsal 22 ayat yang pertama. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Sahabat, berbeda sekali dengan penilaian Tuhan. Justru, nama baik atau reputasi itu jauh lebih berharga dari kekayaan besar. Apalah artinya orang memiliki kekayaan yang berlimpah jika ia miskin di mata Tuhan? Apalah artinya orang memiliki uang dan harta berlimpah, tapi ternyata ia cacat di hadapan Tuhan dan juga manusia? Memiliki nama baik di hadapan Tuhan dan manusia adalah hal yang mutlak. Dan nama baik itu tidak bisa dibeli dengan uang atau digantikan dengan harta, seberapapun banyaknya harta yang dimiliki. Orang yang mempunyai nama baik atau reputasi baik adalah orang yang tidak pernah melakukan pelanggaran atau perbuatan aib. Sahabat, orang percaya sepatutnya memiliki nama baik di hadapan Tuhan dan juga sesama. Sebab kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia. Melayani Tuhan adalah pekerjaan yang sangat mulia dan itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena tugas melayani Tuhan adalah mulia, maka kita yang sudah percaya Tuhan untuk terlibat dalam pelayanan dimanapun berada dan apapun bentuknya, tidak boleh mengerjakan tugas tersebut sekehendak sendiri atau dengan asal-asalan saja. Itulah sebabnya Rasul Paulus sangat berhati-hati dalam memilih dan menetapkan orang-orang yang hendak dipercaya untuk melayani jemaat Tuhan. Secara kuantitas atau ditinjau dari jumlahnya, orang-orang yang telah bertobat dan percaya kepada Kristus memang sangat banyak. Namun, sebagai catatan, tidak semua orang layak dan bisa dipilih menjadi mitra kerja di ladang Tuhan. Akhirnya, dari sekian banyak orang yang mengikut Kristus, hanya 7 orang saja yang dipilih dan dipercaya untuk mengemban tugas sebagai pelayan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, syarat utama untuk menjadi pelayan Tuhan adalah terkenal baik dan penuh Roh Kudus. Terkenal baik berbicara tentang reputasi seseorang di mata orang lain atau berbicara tentang nama baik. Ada tertulis dalam Amsal 22 ayat yang pertama. Kita baca kembali, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Sahabat, terkenal baik berarti kita memiliki kehidupan yang bisa dijadikan panutan atau teladan, sebagaimana yang Paulus nasihatkan kepada Timotius di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini tentu menjadi PR yang tidak mudah bagi para pelayan Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, marilah kita terlebih dahulu menjaga hidup kita dengan sungguh-sungguh. Sebab hidup kita ini seperti surat yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Jika kita masih hidup dengan cara-cara dunia dan tidak menghasilkan buah-buah pertobatan, maka sia-sialah pelayanan kita di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Jangan sampai sahabat, keberadaan kita sebagai pelayan Tuhan
malah menjadi batu sandungan bagi orang lain, alias tidak bisa menjadi berkat. Nah, sahabat, sampai di sini renungan kita pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan setiap kita bahwa kita harus memiliki reputasi yang baik, baik itu sebagai anak Tuhan, sebagai anggota keluarga, sebagai pelayan Tuhan. Apapun posisi kita, milikilah reputasi yang baik. Maka dari itu sahabat, jangan jauh-jauh dari firman Tuhan. Dekatkan dirimu kepada firman. Kerjakan firman itu dengan sukacita. Minta tuntunan Roh Kudus supaya boleh membawa hidup kita ini terus memiliki karakter yang baik, reputasi yang baik, sehingga lewat hidup kita nama Tuhan ditinggikan, banyak orang diberkati. Kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini boleh memberikan satu peringatan kepada kami betapa pentingnya untuk kami sebagai umat-Mu, sebagai pelayan-Mu, kami memiliki reputasi yang baik, baik itu di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Sehingga Tuhan, ketika kami mengerjakan tugas-tugas kami, ketika kami mengerjakan tanggung jawab kami, disertai dengan reputasi yang baik, dengan karakter yang baik, itu semua boleh membawa berkat, baik bagi orang lain, juga bagi hidup kami, terlebih boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk kami mampu memiliki reputasi yang baik, memiliki nama yang baik, memiliki karakter yang baik seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sahabat. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.